wabarakatuh. Pagi Bu. Ini teman-teman kemarin udah saya minta untuk nyiapin domain sama hosting tuh udah jadi dibeli atau disiapkan belum ya? Coba ditulis aja deh di kolom chat yang sudah siapa, yang belum siapa gitu. Karena kalau belum berarti kan saya bisa eh, apa ya ngasih informasi lain tentang domain sama hosting, terus sama eh, nggak praktek hari ini gitu. Coba ditulis di kolom chat siapa yang udah, siapa yang belum. Halo, halo, kok diam semua? Oke, Fauzan belum. Cahyarini, Raffi, Charel, Ahmad Nur Fauzi. Oke, Cahyarini belum. Oke, berarti ini banyak yang belum ya. Terus kok tumben banget ya ini kelas internasionalnya dikit, biasanya ada banyak nih. Oke, berarti gini aja teman-teman. Mumpung ini belum banyak yang mempersiapkan, kemarin saya ada info dari kelas sebelumnya, kalau eh, kalian daftar GitHub, bentar saya cari GitHub developer. Nah, kalau kalian join di sini, katanya bisa dapat domain atau hosting gratis gitu. Jadi, itu bisa dibuka teman-teman atau saya share di PCI ya. Itu bisa dibuka, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, eh, tinggal kalian login atau sign in pakai email Amikom yang student. Terus di sini ada beberapa benefit yang bisa didapat. Kayak contohnya kalian tuh bisa mendapatkan uh, ini contohnya free 12-month subscription of Canvas Pro. Terus ada juga one year domain name registration on d.me TLD. Jadi kalian bisa dapat .me. Terus eh, kalau mau pakai Digital Ocean juga bisa dapat $100. Jadi dapat kredit $100 as a new user. Terus habis itu eh, kemarin ada juga dari nem.com, lalu ada lagi dari Termius. Kalau yang Termius ini saya lupa kemarin mahasiswa saya ngasih taunya entah dapat hosting atau domain gitu. Nah, jadi teman-teman bisa login, sign in using your student account. Jadi kalian pakai email student aja, login ke sign in ke sini ke alamat yang saya share di grup itu. Itu bisa. Jadi nanti untuk domainnya yang gratis dari Namecheap itu domain yang .me gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai selain yang cara ini, cara dari GitHub Student Developer Pack ini, kalian juga bisa pakai uh, domain yang gratis selain yang ada di situ. Cari aja, biasanya kalau saya pakainya .xyz, free domain. Nah, biasanya saya nyari ini di
Google. Ini saya tuliskan lagi di. Terus di sini tuh ada beberapa yang ngasih layanan gitu untuk kalian ambil domain gratis, domain .xyz-nya ini gitu. Terus nanti tinggal registration aja, terus bisa dipakai. Kemudian selain itu untuk yang hosting, kalian bisa pakai free hosting. Biasanya kalau dulu saya pakainya dari ID Web Host ini. Cuman sebenarnya selain ini juga ada ya. Cuman dulu saya pernah pakainya yang ini. Kalau yang lain, yang hosting gratis lain belum pernah. Nah, jadi ini ada hosting gratis, kemudian di bagian planningnya, wait. Nah, ini. Jadi di sini ada 0 rupiah per bulan, tapi cuman bisa untuk satu website aja atau satu domain aja yang diinstal di hosting ini karena emang gratis ya, jadinya dia benefitnya memang nggak banyak, tapi saya rasa cukuplah untuk kalian melakukan praktek pembuatan websitenya. Jadi nanti teman-teman bisa ambil hosting dari sini atau dari yang GitHub Developer Pack tadi. Domain juga bisa dari .xyz atau dari GitHub Developer Pack gitu. Nah, ini tinggal daftar gratis aja, selesai, bisa langsung dipakai gitu. Ini kalau mau cek fiturnya dicek aja di ID Web Host. Kemudian itu info kalau yang mau milih yang gratis ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau membayar, bisa pakai Niaga Hoster, domain Nesia, ID Hostinger. Jadi kalian bisa ambil kayak contohnya kemarin saya baru aja ambil paket yang unlimited hosting. Cuman karena ini kebutuhannya besar ya, jadi saya ngambil yang ini paling murah nih, pilih sekarang, terus tinggal order kayak biasanya lah gitu, kayak kalian beli sesuatu online gitu ya. Nah ini cuman harganya memang kalau dihitung-hitung mahal, 900 hampir sejuta, tapi ini untuk 3 tahun gitu. Kemudian yang paket ini biasanya kalian juga dapat free domain baru. Nah kemarin saya kebetulan karena butuh domain dan hosting, jadi saya pakai paket ini gitu. Nah seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau mau ambil yang berbayar, saran saya sih belinya bareng-bareng aja untuk hostingnya. Jadi tinggal nambah domain aja. Karena kalau hostingnya nanti sendiri-sendiri, jatuhnya harganya lebih mahal, dan sebenarnya space hosting itu bisa dipakai untuk beberapa domain kalau kalian belinya yang bisa unlimited domain atau intinya nggak cuma satu domain lah gitu. Biasanya kalau trafficnya nggak banyak, hostingnya itu masih bisa atau masih muat untuk diinstal beberapa domain gitu. Terus selain itu saya mau ngasih informasi dulu nih, karena untuk di UTS itu salah satu penilaiannya adalah domain TLD atau top level domain. Kalau kalian belum tahu top level domain itu apa, jadi top level domain itu biasanya digunakan untuk sebagai identitas gitu, website yang memang dia tuh bisa langsung mengetahui identitas alamat website itu gitu. Contohnya kayak amikom.ac.id. Kalau .ac.id berarti dia masuknya ke lingkup universitas gitu, akademik gitu. Kemudian kalau misalkan ada lagi .go
.id, berarti dia government di Indonesia. Nah, top level domain itu bisa memberikan identitas di alamat domainnya atau di URL-nya gitu. Terus yang termasuk ke dalam TLD itu yang paling banyak dipakai biasanya ada .com, .co.id, .go.id, .gov.edu, terus masih banyak lagi. Nah, ini saya kasih beberapa contohnya ya. Di sini ada, jadi ada jenis-jenis TLD, ada generic top level domain, biasanya ini lebih umum gitu ya, .com, .org, .net, .biz, .info. Kemudian ada juga yang TLD tapi dia bisa berupa merek atau produk gitu, kayak .google, .android, .mitsubishi, .motorcycle, .basketball. Terus ada juga TLD yang gratis yang tadi sempat saya sampaikan, itu ada .xyz gitu. Terus ada juga .store, .tag, tapi yang .xyz ini biasanya harganya lebih terjangkau lah, antara gratis atau paling nggak keluar 0, sekian dolar aja gitu. Kemudian ada lagi country code top level domain. Biasanya ini yang menjadi identitas negara-negara tertentu gitu. Misal kayak .co.id berarti dia di Indonesia. .co.in berarti India. .co.jp berarti Jepang. .co.sg berarti Singapura gitu. Terus ada lagi sponsor top level domain. Biasanya dia lebih ke organisasi atau agensi-agensi gitu. Kayak .aero, .edu, .gov, .jobs, .museum, .post, .travel. Nah, teman-teman yang tadi pakai GitHub Developer Pack itu kalau daftar ke Namecheap dapatnya ke .me ya. Nah, ini .me ini di sini masuknya udah TLD. Jadi kalau .me itu masuk juga ke TLD gitu, atau top level domain. Kemudian kemudian sambil saya membahas mengenai domain hostingnya, karena ini teman-teman belum dapat domain dan hostingnya, jadi kan belum bisa langsung praktek ya. Cuman ini ada sedikit informasi kalau kalian mau pakai mau nginstal mau nginstal atau mengkonekkan domain dan hostingnya. Oh ya, sebelum ke sana, kalau kalian beli lewat Namecheap, ini juga ada .xyz juga. Kita cek ya harganya berapa. Nah, .xyz di sini harganya $1. $1 tuh berarti 15.000, ya sekitar segitulah ya. Jadi teman-teman bisa juga pakai ini. Kadang ada yang gratis, kadang ada yang berbayar. Jadi tergantung kalian nanti dapatnya yang apa gitu. Kalau mau beli di Namecheap biasanya pembayarannya itu lewat PayPal atau apa ya? Saya lupa kemarin pembayarannya lewat apa aja, misal ya contoh ya. Oke. Nah, kalau misal
dapat promo code di sini kalian lebih enak tuh, biasanya bisa lebih gratis gitu. Bisa dapat gratis gitu. Oke, misal ini ya. Nah, ini pembayarannya bisa pakai kartu. Kalau dari sini sih bisa biasanya sih credit card ya. Cuman saya nggak pernah pakai kartu sih. Tapi ini Genius juga bisa kok dipakai buat bayar di sini. Kemudian PayPal sama account fund. Jadi biasanya yang sering saya pakai PayPal sama account fund ini. Kalau nggak punya PayPal, biasanya beli dulu gitu. Atau kalau kalian paling gampang ya bisa pakai card. Cuman memang itu doang payment methodnya di Namecheap. Kalau kalian mau belinya .xyz yang gampang ya berarti belinya kayak entah di Niaga Hoster di yang Indonesia aja gitu, penyedia layanan domain hosting yang dari Indonesia aja karena lebih banyak pilihannya. Kayak kemarin saya beli di Niaga Hoster itu bisa pakai kris yang QRIS itu, terus bisa pakai beberapa bank, jadi lebih enak. Terus ada juga e-money, pokoknya kayak GoPay dan segala macamnya itu bisa gitu. Terus teman-teman, balik ke yang tadi mau saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman sudah punya hosting, ini contohnya ya, saya sudah punya hosting nih di sini. Misal saya udah Bu, punya, maaf Bu. ya. Ini layarnya kayak masih stuck deh, Bu. Oh iya, sorry. Oke. Udah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau teman-teman udah punya domainnya dan punya hostingnya di tempat yang berbeda, jadi kayak contohnya tadi kalian masuk ke GitHub Developer Pack, beli .me di sana gratis, terus habis itu kalian beli hostingnya di ID Web Host misalkan. Nah, itu kan domain sama hostingnya kan terpisah ya. Cara konekannya itu teman-teman perlu mengetahui name server yang ada di hostingnya. Jadi biasanya setiap kalian membeli hosting dari penyedia layanan hosting, kalian akan mendapatkan yang namanya name server gitu. Jadi ada alamatnya gitu untuk mengkonekkan ke domainnya. Contohnya gini. Nah, misalkan di sini ya, pas di sini kan belum dikonekkan nih, name servernya kan masih kosong, masih basic dari name chipnya. Nah, kalau gini kan berarti belum bisa terkonek ke hostingnya. Caranya gimana biar bisa dikonekkan ke hostingnya? Caranya kalian klik yang custom DNS, kemudian name server 1 sama name server 2 itu didapat dari hostingnya biasanya. Jadi kalian tinggal copy paste aja, misal kayak belinya dari ID Web Host misalkan. Terus name servernya tuh ns.idwebhost.com kayak gitu. Nah, itu tinggal di copy paste aja. Di sini biasanya ada 2 name server, terus diklik centang udah. Tinggal ditunggu aja, biasanya aktivasinya 1 kali 24 jam, tapi kadang-kadang nggak nyampe segitu. Jadi maksimal tuh 1 kali 24 jam harusnya udah aktif gitu. Terus kalau teman-teman beli hosting, itu biasanya juga teman-teman nunggu 1 kali 24 jam untuk aktivasi hostingnya. Jadi kalau kalian mau bikin website itu agak lamanya di menunggu aktivasi hosting, aktivasi domain, kayak gitu.
Terus kalau ada yang nanya name servernya ini didapatnya dari mana kalau habis beli domain, beli hosting, biasanya kalian eh, dikirimin apa namanya email atau kalau enggak masuk ke dashboardnya pembelian itu atau ke cPanel-nya. Nah, biasanya ambil di sana. Tapi kayaknya biasanya dikirimin email sih. Karena habis beli gitu kan biasanya dapat email kemudian di situ ada name servernya berapa, lalu kalau kalian mau masuk ke cPanel tuh lewat mana, loginnya apa, itu biasanya di email setelah kalian beli hostingnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Saya izin tanya, Bu. Oke. Saya kan kemarin udah sempat beli domain gitu ya, Bu. Terus kalau untuk penamaan domainnya itu bebas kan ya, Bu? Bebas, bebas. Oke, terus perbedaan add-on domain sama subdomain itu apa ya, Bu? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau di hosting itu ada istilah add-on domain sama subdomain. Kalau add-on domain tuh seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi satu hosting itu bisa dipakai untuk beberapa domain. Jadi misal di hosting itu sudah ada domain rifda.com. Saya nginstal di hosting saya gitu ya, domainnya rifda.com. Nah, add-on domain itu saya tambah domain yang berbeda. Jadi fatica.com, kemudian misalkan rizeta.com. Nah, itu namanya add-on domain. Jadi nambah-nambah domain baru gitu. Nah, kalau subdomain, kalau kalian melihat di sini Amikom ACID, dia, aduh ini nggak kelihatan nih, saya. Nah, di sini, kalau kalian melihat .amik, jadi ini kan ada lomba.amikom.ac.id. Domainnya itu sebenarnya cuma amikom.ac.id. Tapi karena dibutuhkan beberapa layanan lain, jadilah dibuat kayak lomba.amikom.ac.id, virtualtour.amikom.ac.id. Nah, tambahan di depannya inilah yang dimaksud subdomain gitu. Jadi domainnya masih sama, cuman kayak tambah anak gitu. Oh iya, Bu. Terus kemarin kan saya udah nyoba subdomain sama add-on domain, tapi yang add-on domain itu belum bisa itu gimana ya, Bu? Di Belum hostingnya bisa Mbak nambah gitu. Rizeta ada informasi bahwa bisa nambah domain berapa gitu nggak? Itu kemarin belinya yang unlimited, Bu. Unlimited domain? Iya, Oke, belum bisanya kenapa? Udah masuk ke cPanel? iya udah, Bu. Terus semisalkan ditambah apa ya, Bu? Iya tadi mungkin rizeta.com beda dari yang awal, itu tuh masih belum bisa itu, Bu. Kan kayak ada 2 baris gitu ya, Bu. Maaf, Bu. Yang name servernya? Yang di add-on domain gitu. Bentar, saya nggak bisa ngawang-ngawangnya. Uh, Kalau Mbak Rizeta screenshotkan aja nanti di WA gimana? Oh iya, Bu. Tampilannya Bisa. seperti apa, terus nggak bisanya pas bagian mana gitu ya. Atau kalau misal kamu mau videoin, pas kamu nambahin add-on, terus nggak bisa di videoin pakai HP aja, terus dikirim ke WA private boleh. Karena kalau mau saya minta share di sini, di situ kan ada data-data pribadi, jadinya nggak boleh di-share di publik gitu ya. Iya, iya. Nanti di videoin aja atau di screenshot kan kirim ke WA saya ya Mbak ya.
Oh ya, baik Bu. Terima kasih ya Oke. Bu. Oke. Terus yang lain udah ada yang nyoba belum ya? Belum ya? Oke. Jadi gini teman-teman, ini recordingnya nanti saya bagikan ke kalian untuk bisa mempelajari apa-apa aja tadi yang sudah dibahas, karena mungkin ada yang terlambat gitu ya. Kemudian setelah ini saya minta teman-teman langsung menentukan pilihan mau membeli domain hosting atau mau yang gratis. Nah, yang gratis gimana caranya? Tadi sudah saya bahas di awal, nanti silakan cek di recording ini, bisa pakai GitHub Developer Pack, bisa pakai uh, yang .xyz itu, kemudian ada juga hostingnya dari ID Web Host, kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal cek aja recording ini, kemudian langsung diimplementasikan, biar minggu depan teman-teman sudah siap, sudah websitenya udah running gitu. Paling nggak sudah terinstall antara domain dengan hostingnya. Kalau nanti masih bingung caranya gimana sih name servernya itu ditaruh mana, silakan kalian cari di Google cara koneksi domain ke hosting, misalkan gitu. Nah, kalau teman-teman belinya paketan kayak yang tadi saya beli lewat Niaga Hoster itu, jadi saya beli domain dan hosting jadi satu di situ. Biasanya domainnya itu akan langsung keinstall, jadi terkonek dengan hostingnya karena belinya satu paket. Kemudian tinggal nanti saya nambahin WordPress-nya gitu. Nah, teman-teman nanti silahkan beli dulu atau siapin dulu domain sama hostingnya, kemudian dikonekkan. Kalau ada kesulitan pada saat teman-teman mempraktekkan itu, silakan langsung chat saya aja di luar jam perkuliahan, nggak apa-apa, selama kalian mempersiapkan tugas ini. Jadi nanti silahkan chat aja, kemudian kalau misal ditanyakan di grup juga boleh. Pokoknya teman-teman langsung mencoba, karena kalau dicoba kalian nggak bisa tahu kesulitannya itu di mana aja gitu. Karena kalau udah menyangkut ke instalasi domain sama hosting, ini harus langsung praktek gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf ya, singkat karena saya harus menghadiri acara lain, jadi saya cukupkan perkuliahannya sampai di sini. Untuk recordingnya nanti saya share ke grup kelas, biar teman-teman bisa tahu bagaimana mendapatkan domain gratis, hosting gratis yang tadi sudah saya infokan melalui perkuliahan ini gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurangnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.